Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devni Gia Putri dengan NPM 2478272 dari program studi teknologi rekayasa internet kelas 3C. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik hands-on untuk melengkapi tugas quiz assignment di mata kuliah analisis dan ilmu data untuk teknologi informasi, dimana kita akan buat video hands-on, mereka menjelaskan langkah demi langkah dalam data cleaning dan statistik deskriptif, menjalankan tiap tahap, serta menunjukkan hasil. Lalu terdapat tampilan diri, suara jelas, dan memastikan tampilan Google Colab jelas terlihat. Kita tidak sesuai pada hal di atas akan berakibat pada ditolaknya hasil penugasan. Link YouTube dikumpulkan lewat submission LMS. Nah, kita masuk ke tugas, di mana kita akan melakukan tahapan data cleaning dan statistik deskriptif. Yang pertama, kita akan menyiapkan dataset hingga siap analisis, lalu mengidentifikasi dan menangani missing values atau inkonsistensi, lalu menyajikan statistik deskriptif yaitu kuantitatif dan kualitatif plus visual singkatnya. Lalu kita akan mengakses data setnya Ames Housing di sini. Ini file datasetnya ketika sudah saya buka. Lalu saat praktik langsung pastikan untuk menjelaskan. Yang pertama, pertama itu pembukaan, memperkenalkan konteks dan tujuan kegiatan. Yang dijelaskan itu nama dataset yang digunakan. Tujuan analisisnya menjelaskan bahwa video akan menunjukkan proses pembersihan data dan analisis statistik deskriptif. Kita langsung buka file Colab kita aja. Ini. Yang pertama pembukaan ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara keseluruhan proses pembersihan data dan analisis statistik deskriptif menggunakan dataset Ames Housing, di mana video ini akan menjadi jawaban dari kuis 1 yang fokus pada proses data cleaning dan eksplorasi data secara sistematis, seperti yang biasa dilakukan dalam dunia analisis data nyata. Di sini dataset yang saya gunakan adalah Ames Housing dataset ini, yaitu kumpulan data tentang penjualan rumah di kota Ames, Iowa, Amerika Serikat. Nih. Dataset ini merupakan alternatif yang lebih kaya dari dataset Boston Housing karena memiliki lebih dari 80 fitur yang mencakup informasi sangat beragam, baik berupa data numerik seperti luas bangunan, luas tanah, harga rumah, maupun data kategorik seperti tipe bangunan, kualitas lingkungan sekitar, hingga kondisi rumah. Nah, alasan pemilihan dataset ini sangat kuat, di mana dataset ini akan menggambarkan situasi nyata, di mana data yang kita terima tidak selalu sempurna. Dalam dataset Ames Housing ini terdapat berbagai masalah umum yang sering dijumpai dalam pekerjaan data, di mana antara lainnya itu ada seperti missing value atau nilai yang hilang di banyak kolom, lalu ada inkonsistensi kategori seperti penulisan kategori yang berbeda untuk hal yang sama, lalu juga ada outlier atau data ekstrim yang dapat mengganggu distribusi statistiknya, lalu ada juga tipe data yang tidak sesuai, misalnya angka yang terbaca sebagai teks. Nah, tujuan utama dari analisis ini adalah yang pertama itu untuk menunjukkan langkah-langkah pembersihan data secara sistematis, mulai dari pemeriksaan awal hingga penanganan nilai hilang dan outlier, lalu menghasilkan dataset yang bersih, konsisten, dan siap untuk dianalisis lebih lanjut, lalu melakukan analisis statistik deskriptif baik untuk data numerik maupun data kategori yang digunakan untuk mendapatkan gambaran umum dari datasetnya, lalu menyajikan visualisasi data sederhana untuk memperjelas pola dan distribusi yang ada, dan yang terakhir itu yang terpenting ya, untuk menjelaskan secara runtut dan mendalam mengapa setiap langkah yang dilakukan itu bukan sekedar menjalankan perintah.
Nah, di dalam video ini saya akan membahas seluruh proses mulai persiapan data, pemeriksaan struktur, cek duplikasi, penanganan missing value, deteksi outlier, hingga sampai analisis statistik kuantitatif dan kualitatif lengkap dengan visualisasi dan interpretasinya. Jadi di sini kita tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, tetapi juga ada proses berpikir di balik setiap langkahnya. Dengan begitu, hasil analisis yang kita dapatkan nantinya bukan hanya rapi secara teknis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara metodologisnya gitu. Jadi yuk kita langsung masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap persiapan data, di mana di tahap ini itu bertujuan untuk menyiapkan lingkungan kerja dan memuat dataset. Yang dijelaskan itu ada software yang digunakan, library yang digunakan, cara membaca dataset, dan menyebutkan ukuran data dan isi kolom. Kita buka kita. Nah, ini untuk nomor 2. Jadi setelah memperkenalkan konteks dataset, di sini saya lanjut ke tahap persiapan data yang merupakan pondasi dari seluruh proses analisisnya, di mana tahap ini tuh bertujuan untuk menyiapkan lingkungan kerja yang stabil dan memuat dataset dengan benar agar tidak ada kendala saat pembersihan maupun eksplorasi nantinya. Dalam praktikum ini saya menggunakan Google Colab ya pastinya sebagai software utama. Kenapa? Apa alasan pemilihan Google Colab ini? Karena Colab itu kan berbasis Cold, jadi saya tidak perlu melakukan instalasi lokal di laptop. Semua library Python sudah tersedia dan saya hanya perlu mengimpor library yang dibutuhkan. Colab juga ini memungkinkan saya untuk menjalankan notebook langsung lewat browser seperti Chrome atau Edge, sehingga prosesnya cepat dan fleksibel. Nah, beberapa library yang saya impor itu ada library Pandas yang menjadi tulang punggung lah dalam manipulasi data tabularnya seperti CSV, Excel, dan SQL, di mana library ini memudahkan saya untuk membaca, memfilter, dan menganalisis data secara cepat. Lalu ada NumPy. Di sini digunakan untuk operasi numeriknya seperti perhitungan median, mean, standar deviasi, dan operasi matematis lainnya. Lalu ada matplotlib, .pyplot, dan juga Seaborn ya. Nah, dua library visualisasi ini yang sangat powerful untuk membuat histogram, boxplot, bar chart, dan berbagai grafik analitik lainnya. Nah, setelah library ini siap semua, di sini saya akan membuat dataset dengan perintah pd.read_csv, di mana dataset ini akan saya simpan ke dalam variabel df. Jadi langkah pertama setelah membuat dataset adalah mengecek ukuran dataset menggunakan df shape. Nih. Dari hasil pengecekannya, saya mengetahui bahwasanya jumlah baris dan kolom dalam dataset yaitu ribuan baris dan lebih dari 80 kolom. Ini menunjukkan datasetnya cukup besar dan kompleks. Nih. Ada 2930 baris dan 82 kolom. Nah, langkah selanjutnya di sini saya menampilkan beberapa baris pertama dengan perintah df.head. Jadi dari tampilan ini saya bisa melihat bahwasanya kolom-kolom seperti shelf phrase, load area, neckboard, dan lainnya itu bentuk di sini saya bisa melihat nama-nama kolom seperti shelf phrase, load area, neckboard, dan lainnya. Lalu kita bisa melihat bentuk data numerik dan kategorik yang muncul. Lalu di sini kita bisa melihat indikasi awal apakah ada kolom dengan penulisan yang tidak konsisten seperti kolom numerik yang terbaca sebagai teks.
Nah, di tahap ini mungkin terlihat sederhana tetapi sangat krusial ya. Kenapa? Karena kalau dari awal kita tidak tahu ukuran dan struktur datasetnya, kita bisa salah dalam menentukan strategi cleaningnya. Misalnya nih, kalau datasetnya besar, strategi untuk mengisi missing value atau menangani outlier itu perlu dipilih dengan efisien. Dengan mengetahui struktur sejak awal, kita bisa merancang langkah analisis dengan lebih matang. Kita masuk ke tahap 3. Nih, tujuan dari pemeriksaan awal data ini untuk memahami struktur dan tipe data. Yang dijelaskan itu output, lalu kolom salah atau missing tipe datanya, lalu jelaskan pentingnya memastikan tipe data sebelum analisis. Nah, setelah dataset berhasil dimuat, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah pemeriksaan awal terhadap struktur dan tipe data. Di mana tahap ini tuh sangat penting ya, dikarenakan untuk memastikan bahwa data yang kita miliki itu benar-benar siap dianalisis, terutama dalam hal jenis variabel dan potensi masalah seperti kesalahan tipe datanya. Nah, di sini langkah pertama yang saya lakukan itu menjalankan perintah dev.info, di mana output dari perintah ini sangat membantu karena dia akan menampilkan jumlah total kolom, nama masing-masing kolom, tipe data dari setiap kolom. Jadi misalnya nih, tipe datanya ada int, 64, full, 64 ataupun object. Dan jumlah nilai non-null atau yang tidak kosong per kolom. Dari hasil pemeriksaan ini saya bisa langsung membedakan kolom numerik dan kolom kategoriknya. Jadi kolom numerik itu seperti contohnya untuk kolom cell price, lalu kolom lot area, lalu kolom year build, lalu kolom GR leaf area. Kolom-kolom ini berisi angka dan akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif numerik seperti mean, median, standar deviasi dan sebagainya. Dan untuk kolom kategori itu contohnya ada di kolom neighborhood, lalu kolom BLDG type, lalu kolom lalu kolom hostile dan sebagainya ya. Kolom-kolom ini berisi kategori atau label sehingga analisisnya lebih ke distribusi, frekuensi, dan proporsi. Selain membedakan jenis variabel ini, di tahap ini juga membantu saya untuk mendeteksi adanya kolom dengan tipe data yang tidak sesuai. Misalnya nih, ada kasus di mana seharusnya kolom berisi angka tapi terbaca sebagai objek. Karena ada karakter non-numerik atau format tulisan yang tidak standar di file CSV-nya, contoh sederhana nih, angka yang ditulis dengan spasi atau koma ribuan, misal 1,200, kadang terbaca sebagai string. Jika ini tidak diperbaiki, maka analisis statistiknya terhadap kolom tersebut akan gagal. Langkah selanjutnya di sini saya menggunakan select date types
Ini untuk memisahkan kolom numerik dan kategorik secara otomatis, dimana ini akan memudahkan saya untuk menganalisis masing-masing tipe data dengan metode yang tepat. Untuk kolom numerik, di sini saya memperoleh ringkasan statistik awal seperti nilai minimum dan maksimum, rata-rata median melalui kuartil 50%, lalu kuartil pertama dan ketiga, dan yang terakhir itu standar deviasi, di mana informasi ini akan memberikan gambaran awal tentang bagaimana distribusi data numerik, apakah rentangnya sempit atau lebar, apakah ada nilai ekstrim, dan bagaimana kecenderungan pusat datanya. Sementara itu, untuk kolom kategorik, saya di sini akan melihat kategori yang ada dan frekuensi kemunculannya. Jadi dari sini kita bisa mulai mendeteksi adanya kemungkinan penulisan kategori yang tidak konsisten. Misalnya kategori R caps lock dan R dan L besar muncul dengan beberapa versi seperti RL kecil. Jadi di sini kita akan perbaiki nanti di tahap pembersihan kategori. Intinya pemeriksaan awal ini seperti melakukan cek kesehatan lah terhadap dataset sebelum melakukan tindakan lebih lanjutnya. Kalau tipe datanya tidak benar atau ada kolom yang salah format, maka semua analisis setelahnya bisa jadi salah. Karena itu tahap ini selalu saya lakukan secara teliti sebelum melangkah ke cleaning berikutnya. Tuh. Nah, di sini juga udah ada hasilnya, kolom numeriknya ini semua, kolom kategori juga ini semua. Kita langsung next saja. Tahap 4, cek duplikasi dan inkonsistensi. Tujuannya untuk memastikan tidak ada data ganda atau kategori tidak konsisten. Yang dijelaskan itu hasil df_duplicate.sum. Kategori tidak seragam, jelaskan apakah data mengandung duplikasi dan inkonsistensi. Nah, langkah berikutnya adalah mengecek duplikasi dan inkonsistensi kategori. Ini merupakan bagian dari pembersihan dasar dataset untuk memastikan tidak ada baris ganda dan kategori tidak tertulis secara acak. Pertama, di sini saya menggunakan duplicate count df_duplicate.sum. Ini untuk menghitung jumlah baris duplikat dalam dataset. Duplikasi ini bisa muncul karena kesalahan penggabungan data ataupun entry data ganda. Kalau ada baris yang terduplikasi, analisis statistik bisa menjadi bias. Misalnya nih, nilai rata-rata bisa bergeser karena satu data dihitung 2 kali. Dalam dataset Ames Housing ini, jumlah duplikasi relatif kecil, namun tetap saya pastikan untuk menghapusnya jika ditemukan. Setelah duplikasi, saya fokus ke kategori yang tidak konsisten. Dalam data kategorik seringkali penulisan kategori tidak seragam nih, misalnya yang pertama RL huruf besar kadang muncul sebagai RL huruf kecil. Lalu misal juga ada spasi tambahan seperti RL spasi koma. Lalu ataupun penulisan singkatan yang berbeda untuk kategori yang sama itu juga termasuk. Kalau dibiarkan, komputer atau device-nya ini akan membaca ini sebagai 3 kategori yang berbeda padahal sebenarnya sama. Akibatnya, analisis kategori seperti frekuensi atau presentasi bisa salah total. Nah, untuk memperbaiki hal ini, saya melakukan standarisasi kategori dengan beberapa langkah. Yang pertama itu menghapus spasi di awal dan di akhir string, lalu menyeragamkan semua huruf menjadi kapital, lalu mengganti kategori yang benar-benar salah tulis ya dengan yang benar. Setelah proses ini, kategori menjadi seragam, mudah dianalisis dan tidak ada lagi duplikasi baris yang mengganggu. Di mana tahapan ini terlihat sederhana tetapi sangat penting ya untuk memastikan kualitas analisisnya, terutama jika nanti kita ingin melakukan visualisasi frekuensi atau encoding kategori untuk keperluan modeling.
Nah, dengan dataset yang bebas duplikasi dan kategori yang seragam, kita bisa lanjut ke tahap yang sangat penting selanjutnya, yaitu check missing value untuk memastikan tidak ada data kosong yang bisa menyebabkan error atau bias pada analitik statistik. Nah, nih check missing value, dimana di tahap 5 ini kita akan mengidentifikasi data kosong dan menjelaskan strategi penanganannya. Yang dijelaskan itu hasil df.isna.sum atau visualisasi, kolom dengan missing terbanyak, alasan memilih median untuk numerik, modus untuk kategori. Jadi langkah selanjutnya yang saya lakukan dalam proses pemeriksaan data adalah check missing value atau nilai kosong, dimana ini salah satu tahap paling krusial dalam data cleaning dikarenakan keberadaan missing value itu dapat mengganggu perhitungan statistik nantinya, membuat grafik tidak tampil sempurna, bahkan menyebabkan error saat pembuatan model. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah menjalankan def.isna.sum untuk menghitung jumlah nilai kosong di setiap kolom. Dari hasil tersebut saya dapat melihat kolom mana saja yang memiliki missing value serta seberapa besar jumlahnya. Biasanya saya juga menambahkan agar lebih mudah melihat pola missing value, saya menggunakan library dimana nanti grafik ini akan next saja. Jadi dari hasil pemeriksaan terlihat bahwasanya ada beberapa kolom dengan jumlah missing cukup signifikan ya, seperti low frontage, alley, lalu misalnya nih, alley memiliki banyak nilai kosong karena tidak semua rumah memiliki akses gang samping. Sementara itu, low frontage juga banyak kosong karena informasi panjang jalan depan rumah tidak selalu dicatat dengan lengkap. Nah, untuk menangani missing value ini, saya menggunakan dua strategi berbeda tergantung pada tipe datanya. Jadi untuk yang pertama, untuk kolom numerik, saya menggunakan median sebagai nilai imputasi. Kenapa menggunakan median? Alasan saya memilih median itu bukan min. Itu karena median lebih tahan terhadap outlier. Dalam dataset seperti Ames Housing ini, distribusi harga dan luas sering kali miring ke kanan, artinya beberapa rumah yang sangat mahal atau sangat luas. Kalau saya pakai min, nilai imputasinya bisa terlalu besar karena terpengaruh oleh outlier. Dengan median, saya mendapatkan nilai tengah yang lebih representatif lah dari distribusi sebenarnya. Lalu yang kedua, saya untuk kolom kategori saya gunakan modus, yaitu kategori yang paling sering muncul ya, dimana strategi ini dipilih dikarenakan modus mampu menjaga distribusi kategori tetap konsisten. Misalnya nih, jika mayoritas rumah memiliki tipe atap gable, maka mengisi nilai kosong dengan gable akan menjaga proporsi kategori tetap masuk akal. Jadi dalam beberapa kasus ekstrim, jika suatu kolom memiliki missing value terlalu banyak, misalnya lebih dari 50% nih dari total data, maka kolom tersebut akan dipertimbangkan untuk dihapus karena sulit diandalkan dalam analisisnya. Namun, hal ini dilakukan secara selektif agar tidak menghilangkan informasi penting. Nah, setelah imputasi median dan modus dilakukan, di sini nantinya saya akan mengecek ulang untuk memastikan tidak ada lagi nilai kosong. Hasilnya menunjukkan semua kolom sudah terisi dan dataset menjadi lengkap secara struktur, dimana ini penting dikarenakan tidak adanya missing value. Analisis statistik dan visualisasi berikutnya akan berjalan lancar tanpa adanya error. Next, tahap 6, check outlier. Tujuannya menemukan nilai-nilai data yang menyimpang jauh dari pola umum yang bisa disebabkan oleh kesalahan input, pengukuran, atau karakteristik khusus. Ini yang dijelaskan. Nah,
check outlier. Setelah menangani missing value, saya lanjut ke tahap deteksi outlier, yaitu mengidentifikasi data ekstrim yang jauh menyimpang dari pola umum. Outlier ini bisa muncul dikarenakan banyak hal, misalnya nih, kesalahan input data, kesalahan pengukuran, atau memang karena ada data yang sifatnya unik, misalnya rumah super mewah dengan harga jauh di atas rata-rata. Kenapa deteksi outlier ini penting? Karena dengan mengganggu analisis statistik, misalnya satu nilai ekstrim dapat menggeser rata-rata secara signifikan sehingga tidak lagi mewakili kondisi mayoritas data. Selain itu, outlier juga dapat mengganggu proses modeling, misalnya menyebabkan regresi linear menjadi tidak stabil. Nah, untuk mendeteksi outlier, saya fokus ke variabel numerik utama yang paling relevan, yaitu sale price atau harga murah, lot area itu luas tanah, dan GR left area luas bangunan di atas tanah. Ketiga variabel ini dipilih dikarenakan memiliki skala besar ya, dan sangat mungkin mengandung data ekstrim, misalnya rumah super besar atau sangat mahal gitu. Nah, di sini saya menggunakan box plot sebagai alat visualisasi utama. Box plot ini sangat efektif untuk mendeteksi outlier karena menunjukkan persebaran data berdasarkan kuartil. Jadi, bagian tengah box mewakili IQR atau interquartile range, yaitu jarak antara kuartil 1 yaitu Q1 dan kuartil 3 yaitu Q3. Lalu garis di dalam box menunjukkan median, dan titik-titik di luar whisker box plot menunjukkan data yang terdeteksi sebagai outlier. Selain visual, saya juga menggunakan metode IQR atau interquartile range, yaitu kuantitatif untuk menghitung batas outlier. Nah, data yang berada di luar rentang ini dianggap sebagai outlier. Sebagai contoh ini kalau untuk kolom sale price terlihat ada beberapa titik ya yang jauh berada di atas batas atas. Ini merupakan rumah dengan harga yang sangat tinggi. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi keberadaannya sangat mempengaruhi distribusinya. Saya di sini menghitung berapa banyak data yang termasuk outlier untuk sale price dengan melakukan filter menggunakan batas IQR tadi. Setelah itu saya melakukan pembersihan outlier dengan menghapus baris yang berada jauh di luar rentang normal. Ini bukan berarti semua outlier harus dihapus ya, tetapi untuk analisis deskriptif dasarnya. Outlier ekstrim sering kali dibuang agar ringkasan statistik tidak terlalu bias. Nah, untuk memastikan efeknya, saya menambahkan box plot sebelum dan sesudah pembersihan. Langkah ini sangat penting karena dengan outlier yang sudah ditangani, analisis statistik berikutnya seperti perhitungan mean, median, CV, dan visualisasi histogram menjadi jauh lebih akurat dan tidak didominasi oleh beberapa data ekstrim. Kita masuk ke tahap selanjutnya, statistik deskriptif kuantitatif, di mana tujuannya untuk menggambarkan data numerik secara ringkas. Setelah proses data cleaning selesai, mulai dari cek struktur, duplikasi, missing value, hingga outlier, sekarang saya masuk ke tahap statistik deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis variabel numerik untuk mendapatkan gambaran umum datasetnya dalam bentuk angka. Di sini saya menggunakan describe.t untuk menghasilkan ringkasan statistik numerik. Output ini berisi informasi penting seperti count, itu jumlah data yang valid setelah pembersihan, mean, nilai rata-rata, STD, standar deviasi, min dan max, nilai minimum dan maksimum, 25%, 50%, 75%. Itu kuartil pertama, median, dan kuartil ketiga, di mana variabel numerik yang menjadi fokus utama saya adalah sale price, yaitu harga rumah, karena ini merupakan salah satu variabel target dalam banyak analisis ya. Dari analisis statistiknya terlihat bahwa nilai rata-rata harga rumah cukup tinggi, namun lebih besar dibanding mediannya.
Median harga rumah berada di bawah rata-rata menandakan distribusi data miring ke kanan atau positive value skewed. Nilai maksimum jauh lebih besar dari kuartil atas menunjukkan masih ada beberapa rumah yang sangat mahal ya, meskipun sebagian besar outlier ekstrim sudah dibersihkan. Jadi untuk memperdalam analisis saya juga menggunakan koefisien variasi, yaitu perbandingan antara standar, deviasi, dan mean. Koefisien variasi ini menunjukkan tingkat keragaman relatif terhadap rata-rata. Jadi misalnya nih, jika CV mendekati 0 artinya variasi antar data itu kecil. Jika CV tinggi berarti penyebaran datanya luas. Dalam kasus sale price ini, CV sekitar 0,34 ini menunjukkan tingkat variasi harga rumah cukup tinggi. Artinya perbedaan harga antara rumah sangat besar ya. Selain CV, saya juga perhatikan skewness dan kurtosis. Di mana skewness positif itu artinya distribusi miring ke kanan. Ada banyak rumah dengan harga sedang dan beberapa rumah sangat mahal yang menarik rata-rata ke kanan. Lalu ada kurtosis, di mana dia menunjukkan tingkat keloncakan distribusinya ya. Nilai kurtosis tinggi menandakan adanya puncak yang tajam dan outlier yang signifikan. Selain dengan hasil memeriksa data di sale price ini menunjukkan distribusi itu tadi kan miring ke kanan dengan beberapa properti yang luasnya jauh melebihi mayoritas rumah biasa. Hal ini masuk akal karena ada properti besar yang mungkin berupa rumah mewah atau bangunan komersial kecil. Tahap ini penting ya, karena statistik kuantitatif itu memberi gambaran numerik objektifnya tentang dataset. Kita bisa tahu apakah datanya seimbang, memiliki penyebaran besar, atau terdapat pola tertentu yang perlu diperhatikan sebelum modeling nantinya. Next, ke step 8, yaitu statistik deskriptif kualitatif yang berusaha untuk menunjukkan distribusi kategori. Setelah menganalisis data numerik, saya lanjut ke statistik deskriptif kualitatif, yaitu fokus pada variabel kategoriknya, di mana tujuannya untuk memahami seberapa besar proporsi setiap kategori dan kategori mana yang paling dominan. Nah, untuk melakukan analisis ini, saya menggunakan perintah ini, .value_count normalis sama dengan true pada beberapa kolom kategori utama seperti neighborhood atau lingkungan tempat rumah berada, di mana perintah ini memberikan frekuensi dan presentasi kemunculan setiap kategorinya. Misalnya pada kolom neighborhood, kategori names untuk mendominasi dataset dengan properti sekitar 15-20% dari seluruh data. Artinya sebagian besar rumah yang ada dalam dataset berada di lingkungan names. Analisis ini sangat penting untuk dua hal. Yang pertama itu dapat memberikan gambaran umum atau gambaran awal tentang karakteristik lingkungan tempat rumah berada. Misalnya nih, jika mayoritas rumah berada di satu lingkungan tertentu, maka faktor lingkungan ini kemungkinan besar akan sangat berpengaruh terhadap harga rumahnya. Lalu yang kedua itu dapat menentukan strategi encoding saat tahap modeling nantinya. Kategori yang dominan biasanya menjadi baseline ya, atau pusat perbandingan saat menggunakan teknik seperti one hot encoding atau label encoding. Selain tabel frekuensi, dari hasil analisis kategoriknya terlihat bahwasanya lingkungan names memiliki proporsi rumah terbesar ya, disusul oleh beberapa lingkungan lain seperti Colch, CR, Old Town, Edwards, Somres, dan lainnya. Mayoritas rumah ini merupakan tipe 1 frame dengan gaya one story
Ini memberikan gambaran bahwasanya pasar perumahan Ames itu cenderung didominasi oleh rumah keluarga tunggal satu lantai di lingkungan NEMS. Dengan memahami statistik kualitatif, kita tidak hanya melihat angka tapi juga struktur kategori dalam dataset yang nantinya sangat berpengaruh terhadap analisis harga dan segmentasinya. Next, ke tahap 9 ya, ini visualisasi data, di mana bertujuan untuk memperjelas distribusi dan hubungan antar variabel. Setelah melakukan analisis statistik kuantitatif dan kualitatif, langkah selanjutnya adalah membuat visualisasi datanya. Tujuannya itu untuk memperjelas distribusi dan pola yang mungkin kurang terlihat hanya dengan tabel angka. Nah, dalam tahap ini saya menggunakan beberapa jenis grafik utama. Yang pertama histogram. Ini saya menampilkan histogram untuk melihat distribusi variabel numerik khususnya untuk sale price. Histogram ini menggambarkan seberapa banyak rumah yang masuk dalam rentang harga tertentu. Dari histogram terlihat dengan jelas bahwa distribusi sale price ini miring ke kanan atau positively skewed. Artinya sebagian besar rumah memiliki harga sedangkan ada segelintir rumah dengan harga jauh lebih tinggi. Ini sejalan dengan hasil statistik deskriptif tadi yang sebelumnya yang menunjukkan rata-rata lebih besar dari median serta skewness positif. Histogram ini juga sangat membantu untuk mendeteksi apakah distribusi data menyerupai normal ataupun tidak. Jadi dalam kasus ini jelas bahwa distribusinya tidak simetris. Ini merupakan informasi penting ya, terutama jika nanti akan dilakukan analisis atau permodelan yang mengasumsikan data berdistribusi normal. Mungkin akan perlu transformasi log atau teknik lainnya. Nah, di sini selanjutnya saya menampilkan box plot untuk variabel numerik neckboard 10 neckboard terbanyak. Nah, pembersihan box-box sebelum dan sesudah penulisan sangat penting untuk menunjukkan efek nyata dari proses data cleaning. Dengan cara ini, audiens bisa ini variabel kategori seperti neckboard ini saya membuat bar chart menggunakan seaboard bukan box plot, di mana grafik ini menunjukkan frekuensi masing-masing kategori dan langsung terlihat bahwa kategori names ini memiliki jumlah rumah yang jauh lebih besar dibanding kategori lainnya. Nih. Dengan visualisasi ini saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, cukup tunjukkan batang paling tinggi. Audiens langsung paham kategori mana yang dominan. Ini jauh lebih intuitif daripada membaca tabel angka. Sudah, kita masuk ke step terakhir, yaitu ringkasan dan penutupan. Bertujuan untuk menegaskan pemahaman dan insight akhir yang dijelaskan 2-3 poin temuan utama, data siap untuk analisis lanjutan, ucapan penutup singkat. Nah, di sini ada ringkasan. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu ringkasan dan penutupan. Ini adalah bagian penting ya untuk menyatukan seluruh proses dan menekankan insight yang didapat dari data Ames Housing tadi setelah proses cleaning dan eksplorasi. Selama proses pembersihan dan analisis data, ada beberapa temuan utama yang saya dapatkan. Yang pertama nih, dataset awal itu mengandung berbagai masalah umum seperti missing value yang cukup banyak pada beberapa kolom, lalu ada potensi inkonsistensi kategori dan outlier ekstrim pada harga rumah. Semua masalah ini berhasil saya tangani melalui proses sistematis, yaitu imputasi media dan modus, standarisasi kategori, serta pembersihan outlier dengan metode IKR. Lalu yang kedua, distribusi variabel numerik utama seperti sale price ternyata miring ke kanan dengan rata-rata lebih besar dari median dan skewness positif. Koefisien variasi yang cukup besar menunjukkan bahwa harga rumah di Ames sangat bervariasi. Ada banyak rumah berharga sedang dan sejumlah kecil rumah sangat mahal yang menarik distribusi ke kanan. Lalu yang ketiga,
Analisis kategorik menunjukkan adanya kategori dominan, misalnya lingkungan, names, dan tipe rumah one fame yang mendominasi dataset. Informasi ini sangat penting untuk memahami karakteristik pasar perumahan Amesnya. Lalu yang keempat itu visualisasi, memperjelas semua temuan statistiknya, yaitu histogram dan bar chart, di mana menunjukkan distribusi data outlier dan dominasi kategori secara intuitif. Dengan semua tahapan ini, dataset Ames Housing ini sudah dalam kondisi bersih, rapi, dan siap digunakan untuk analisis selanjutan seperti eksplorasi mendalam atau pembangunan model prediktif, misalnya model regresi harga rumah. Nah, yang paling penting dari praktikum ini adalah bukan hasil akhirnya ya, tetapi proses berpikirnya. Dalam dunia data nyata, dataset jarang sekali langsung siap pakai. Dibutuhkan proses yang sistematis dan teliti, mulai dari pemeriksaan awal, pembersihan, hingga analisis awal, untuk memastikan data yang kita gunakan benar-benar dapat dipercaya. Sebagai penutup, data cleaning dan analisis deskriptif bukan sekedar tahap awal, tapi merupakan fondasi utama dalam analisis data, di mana dalam fondasi ini hasil analisis lanjut atau modeling bisa bias atau bahkan keliru. Jadi terima kasih, praktikum sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana proses pemeriksaan data dan analisis statistik deskriptif yang dilakukan secara menyeluruh menggunakan Python dan Google Colab. Mungkin itu saja video praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.